Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8-10. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita. Dalam kesempatan pagi ini, kita akan membahas mengenai pokok bahasan pelaku-pelaku ekonomi. Siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi, apa peran dan fungsinya? Mari kita ikuti bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kompetensi dasar. Siswa harus mampu, yang pertama, mendeskripsikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, mendeskripsikan peran dan fungsi pelaku utama kegiatan ekonomi, mendeskripsikan peranan pemerintah dalam perekonomian secara mandiri. Pengelompokan pelaku ekonomi berdasarkan jenis kegiatannya dibagi tiga, ada produsen, konsumen, dan distributor. Berdasarkan peranannya ada rumah tangga, household, dua masyarakat, ketiga perusahaan, keempat koperasi atau corporation, yang kelima pemerintah atau government. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Setiap pelaku memiliki peranannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dapat berperan sebagai berikut. Dia bisa jadi produsen, bisa jadi konsumen maupun distributor. Yang pertama, rumah tangga sebagai pelaku ekonomi. Rumah tangga adalah satuan unit terkecil di masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada juga orang lain yang menjadi anggota yang sudah menjadi bagian rumah tangga tersebut. Rumah tangga keluarga adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari individu-individu atau kelompok masyarakat. Rumah tangga membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, harus memiliki penghasilan. Di rumah tangga itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus memiliki penghasilan. Kegiatan utama rumah tangga adalah konsumsi, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Disebut juga rumah tangga konsumsi. Peran lain dari rumah tangga adalah sebagai produsen, sebagai distributor. Kedua peran tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga, sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Keuntungan diperoleh berupa upah, gaji, sewa, dan bunga. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi rumah tangga tersebut. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang memenuhi layak tertentu yang terdiri dari penduduk tetap atau sementara yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dapat disebut sebagai rumah tangga konsumen bila membeli barang atau jasa dari pelaku ekonomi lain. Rumah tangga produsen bila menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan bagi perusahaan atau pemerintah. Faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan masyarakat: tenaga kerja, penghasilan berupa gaji atau honor, tanah, sewa tanah, modal, bunga atas modal, kewirausahaan, laba usaha atau keuntungan. Yang ketiga, perusahaan atau firm. Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan utama perusahaan adalah produksi, yaitu memproduksi atau menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang dan jasa dengan mengolah faktor-faktor produksi. Disebut juga rumah tangga produksi. Perusahaan dalam melakukan produksi berperan sebagai produsen, bukan sebagai konsumen. Tujuan utama perusahaan mencari keuntungan. Peran lain dari perusahaan adalah sebagai pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen akan mengeluarkan uang sebagai alat pembelian faktor produksi. Yang kedua, sebagai konsumen pada saat melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi. Misalnya contoh reaksi karyawan, pesta ulang tahun perusahaan, syukuran kegiatan, dan lain-lain. Sebagai distributor,
pada saat mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan kepada konsumen yang membutuhkan. Ini peran masing-masing dari perusahaan. Amati video berikut. Saran pertumbuhan ini membantah kecurigaan sejumlah pihak bahwa terdapat perlambatan ekonomi karena turunnya daya beli. Dalam survei BPS terlihat konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup tinggi. Konsumsi menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan konsumsi rumah tangga menjadi penutup melemahnya konsumsi pemerintah di triwulan kedua. Kenaikan konsumsi ini dipicu meningkatnya belanja rumah tangga menjelang puasa di bulan Juni lalu. Rumah tangga masih tumbuh kuat di 4,95%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 2017, konsumsi rumah tangga ini juga masih lebih tinggi. 495 lebih tinggi sedikit dibandingkan 494. Tetapi kalau kita bandingkan triwulan kedua 2016, memang ada perlambatan. Tetapi 4,95 untuk konsumsi rumah tangga masih tumbuh signifikan. Nah, sekalian, sampai sini materi kita. Ini tugasnya. Setelah mengamati video di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah ada hubungannya antara tayangan di video dengan pelaku ekonomi? Jelaskan pendapatmu. Yang kedua, dari tayangan video tersebut disebut-sebut konsumsi rumah tangga meningkat. Adakah hubungannya dengan pelaku ekonomi? Jelaskan. Ya, kamu jawab seperti biasa di buku atau di folio, kemudian kamu simpan nantinya. Setelah nanti ada kita tatap muka, akan Bapak periksa. Ya, jangan dihilang-hilangin semua tugas-tugasnya. Sampai sini saja mengenai pelaku ekonomi. Nanti lanjutkan ke pertemuan berikutnya, masih materi yang sama mengenai pelaku ekonomi belum selesai. Sampai sini saja anak sekalian. Jika ada yang belum jelas, bisa kamu tanyakan via WA ke Bapak. Akhir kata, PBPJ hari ini, lagi jika ada yang belum jelas, kamu bisa bertanya via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.